Sidang lanjutan gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, memasuki tahap pembuktian. Citizen lawsuit adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau penyelenggara negara karena dianggap lalai menjalankan kewajiban hukum atau konstitusionalnya. Gugatan ini diajukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi melindungi kepentingan publik yang dirugikan oleh kelalaian negara. Ciri utama citizen lawsuit antara lain penggugat merupakan warga negara atau kelompok warga, sedangkan tergugat adalah pemerintah atau pejabat negara. Objek gugatan biasanya berupa tindakan pembiaran, kegagalan kebijakan, atau tidak dilaksanakannya kewajiban negara dalam bidang tertentu seperti lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, atau hak asasi manusia. Di Indonesia, citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam undang-undang, namun keberadaannya diakui melalui praktik peradilan dan putusan hakim. Mekanisme ini menjadi sarana kontrol masyarakat terhadap negara agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak warga negara. Sidang yang digelar di PN Surakarta pada Selasa, 30 Desember 2025, dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Satibi, dengan anggota Aris Gunawan dan Lulik Jatkumoro ini agendanya adalah tahap pembuktian. Adapun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada Selasa, 23 Desember 2025, silam, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan untuk minggu depan dari penggugat, selanjutnya dari tergugat. Sidang ditunda Selasa, 30 Desember 2025, dengan agenda pembuktian surat, kata Ahmad Satibi saat memimpin sidang pada Selasa, 23 Desember 2025. Dalam gugatan ini, dua alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto tidak hanya menggugat Jokowi saja. Namun keduanya juga menggugat Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Rektor UGM Profesor Wening, serta tergugat 4 Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Majelis Hakim menegaskan bahwa seluruh tahapan persidangan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proses akan dimulai dari pembuktian surat, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak terkait. Pembuktian dimulai dari surat terlebih dahulu, baru kemudian saksi. Jangan menghadirkan saksi dulu. Setelah surat dipelajari, barulah saksi dihadirkan, jelas Ahmad Satibi. Alasan penundaan persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan lantaran adanya ketidaksinkronan surat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Hal ini membuat Majelis Hakim meminta perbaikan administrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke materi pembuktian lebih lanjut. Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufik, memberikan penjelasan mengenai dinamika yang terjadi di ruang sidang. Ia menegaskan bahwa persoalan dalam sidang gugatan ini bukan menyangkut keabsahan ijazah Joko Widodo, melainkan perbedaan penafsiran administrasi pembuktian antara pihak penggugat dan Majelis Hakim. Menurut Taufik, perbedaan muncul karena pihak penggugat mengajukan 2 KTP dalam satu alat bukti, sementara Majelis Hakim menghendaki agar masing-masing KTP diajukan sebagai bukti terpisah. Hal ini murni merupakan persoalan tata cara pengajuan dokumen di persidangan. Ini bukan persoalan valid atau tidak valid, melainkan perbedaan pemahaman. Kami menyajikan 2 KTP dalam satu bukti, sementara Majelis Hakim menghendaki agar 2 KTP tersebut diajukan sebagai 2 bukti terpisah, ujar Taufik usai persidangan. Ia menjelaskan, karena penggugat berjumlah 2 orang, pihaknya menilai identitas dan ijazah masing-masing penggugat dapat diajukan sebagai satu kesatuan bukti. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap identitas harus berdiri sendiri. Konsekuensinya, KTP atas nama Top Taufan harus menjadi satu bukti tersendiri, begitu pula KTP Bangun Sutoto. Hal yang sama juga berlaku untuk ijazah masing-masing penggugat, jelasnya. Sorotan terhadap efisiensi praktik peradilan. Taufik menegaskan bahwa seluruh bukti lain yang diajukan, termasuk ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, masih dalam kondisi orisinal. Ia menilai perbedaan tersebut murni persoalan administrasi pembuktian dan tidak berkaitan dengan identik atau tidak identiknya ijazah yang digugat. Selain itu, Taufik juga menyoroti mekanisme pemeriksaan bukti dan saksi dalam persidangan yang dilakukan secara terpisah. Ia merujuk pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BW, dan pasal 168 Herzine Inus Settlement, HIR,
yang menurutnya tidak secara tegas mengatur pemisahan jadwal tersebut. Kami berpandangan praktik peradilan selama ini kurang efisien karena pemeriksaan bukti dan saksi dilakukan secara terpisah, katanya. Pihak penggugat berharap proses pembuktian ini dapat berjalan lancar pada sidang-sidang berikutnya. Sementara itu, pihak tergugat diharapkan juga akan menyampaikan bukti-bukti tandingan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim PN Solo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.